rata. Tinggal kenangan kantor. Ih, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Ribuan orang warga Pohuwato Kamis 21 September 2023 menyerang dan merusak kantor bupati dan kantor DPRD di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Mereka adalah warga yang marah karena lahan mereka yang dipakai perusahaan tambang emas belum mendapat ganti rugi. Masa sebelumnya hanya menggelar unjuk rasa di kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor perusahaan tambang emas. Namun karena tak juga mendapat kejelasan, masa yang berada di kantor bupati mulai menyerbu. Semula mereka hanya melempari kantor bupati, namun tiba-tiba saja kemudian masa merangsek masuk. Para pegawai di kantor bupati kocar-kacir, sementara Bupati Pohuwato, Saiful Mbuinga, tidak diketahui keberadaannya. Gati ibu yang penting udah bola lima hiyo dia mau kasih itu. Ih, panas. Unjuk rasa tersebut sebenarnya sesungguhnya sudah berlangsung beberapa hari dan polisi sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Polda Gorontalo telah mengerahkan 650 personil gabungan terdiri dari personil yang dikirim oleh Polda dan Polres Pohuwato. Ini mereka semula seperti dikatakan oleh Kapolda Gorontalo Angeta Romano Yoyol, ini tugasnya untuk mengamankan saja aksi unjuk rasa itu. Dan Kapolda juga ikut turun langsung dalam penanganan ini. Sosial mati, mati saling masalah. Jangan cuma orang luar yang kasih adu. Jangan masyarakat yang bertugas orang luar kasih adu. Jangan. Namun masa tampaknya tidak lagi dapat dikendalikan dan terjadilah aksi tadi perusakan dan pembakaran itu. Selain kantor bupati yang dibakar, masa ini juga merusak kantor DPRD dan juga merusak rumah dinas jabatan dari Bupati Pohuwato. Pejabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya
yang tiba di Pohuwatu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah itu langsung menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Angesta Rumanoyoyol, dan Rem 133 Brigjen TNI Toto Sulistiono dan Bupati Pohuwatu Saiful Buinga. Saya terus terang saja menyayangkan dan menyesalkan perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa. Sebab kata pejabat gubernur tadi sudah dilakukan upaya dialog oleh Pak Kapolda, ternyata masa aksi tidak bersedia dan melakukan perusakan. Itu kata Ismail Pakaya kepada media. Situasi di Pohuwatu sejak tadi malam dikabarkan sudah mulai kondusif, dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Rumanoyoyol menyatakan selain rusaknya fasilitas kantor pemerintah, beberapa personil kepolisian juga terluka. Jangan tidur. Jangan tidur. Ini yang di mobil ini dan korban anggota Dalmas BKO yang di Pionir. Treternya mana? Di rumah sakit Pionir. Ini murid rencana diduga patah rusuk. Ini korban lainnya. Isi Pak ya. Ini korban lainnya. Ini lagi. Merespon peristiwa tersebut, Kapolda dengan tegas menyatakan akan menangkap para pelaku kerusuhan dan para provokatornya. Apa sesungguhnya yang terjadi di Pohuwatu ini? Masalah pertambangan di Pohuwatu itu sesungguhnya sudah lama jadi persoalan yang dikeluhkan oleh warga. Ini pertama soal penambangan liar tadi. Sebelumnya sejumlah warga Pohuwatu itu pernah berunjuk rasa di Mapolda Gorontalo meminta polisi menertibkan para penambang liar. Akibat aktivitas penambangan liar di lingkungan di Pohuwatu itu rusak. Konflik terbaru yang memicu kerusuhan kemarin dikabarkan bukan hanya soal ganti rugi lahan, tapi juga ada persoalan uang ganti rugi kepada para warga yang jadi penambang. Sebelumnya di kawasan Gunung Pani ini memang terjadi penambangan liar oleh warga, dan mereka ini ada sebagian memiliki lahan, tapi sebagian lagi ada yang cuma penambang saja. Dan kemudian masuk investor, yakni PT PETS ya, dan kemudian mereka ini melakukan penambangan emas di kawasan Gunung Pani Pohuwatu. Jadi kalau kemarin dilihat dari tuntutan dari para massa ini, massa pengunjuk rasa itu, mereka yang mengaku sebagai para ahli waris itu dan juga para penambang di situ, itu minta ganti rugi kepada PT PETS ya. Dan ini katanya sudah tuntutan mereka ini sudah berlangsung selama 9 bulan tapi masih belum dipenuhi juga. Itu yang membuat kesabaran mereka akhirnya habis. PT PETS ini adalah anak perusahaan dari Merdeka Copper Gold, atau kalau ini kodenya MDKA ya. Dilihat dari company profile-nya, Merdeka Copper Gold itu berdiri pada tahun 2012. Merdeka menjadi perusahaan publik pada tahun 2015 dengan kode saham MDKA. Dan MDKA ini dimiliki oleh pemegang saham terkemuka antara lain PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka, PT Providen Capital Indonesia melalui PT Mitra Daya Mustika dan PT Swarna Arta Mandiri serta pengusaha Garibaldi Thohir. Saratoga sahamnya antara lain dimiliki oleh Menteri Menparekraf Sandiaga Uno, dan Garibaldi Thohir ini adalah kakak kandung dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Dua operasi tambang yang dikelola Merdeka saat ini adalah tambang emas 7 Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, dan tambang tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Baradaya. Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek tembaga 7 Bukit, penambangan tembaga bawah tanah di Banyuwangi yang merupakan salah satu jebakan tembaga terbesar di dunia yang belum dikembangkan, dan proyek emas Pani, ini Gunung Pani ya di Gorontalo, Sulawesi, yang akan menjadi salah satu tambang emas primer besar di Indonesia. Disebutkan Merdeka Copper Gold ini menginvestasikan dana sampai 10 triliun untuk tambang emas di Gunung Pani. Amuk massa di Pohuwatu ini harusnya jadi semacam alarm lampu merah yang telah menyala bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menangani konflik investasi antara masyarakat dengan para investor. Kasus yang sekarang ini kan jadi potensi amuk massa yang lebih besar, seperti yang terjadi juga di Rempang ya. Ini juga jadi bom waktu ini di Rempang ini karena ada batas waktu sampai tanggal 28 September untuk pengosongannya. Jadi kalau tidak hati-hati, kasus serupa yang terjadi di Pohuwatu bisa terulang kembali. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho,
mengimbau apa yang terjadi di Gorontalo hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa perlu menahan emosi, perlu menahan diri, mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik. Itu kata Kepala Divisi Humas dari Mabes Polri. Saya kira ini bukan hanya sekedar menahan emosi, menahan diri, dan mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik. Ini ada soal juga bagaimana hak-hak warga yang harus diperhatikan, dan dalam soal ini saya kira juga penting diperhatikan oleh pemerintah. Jangan atas nama investasi itu kemudian atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian rakyat yang menjadi pemilik lahan itu dikorbankan. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.